Mau nyisir dulu capek. Coba. Sisir mana ya? Capek. Oke, well, aku mau cek nih. Kira-kira Desti aku udah live belum? Hai. Oke, aku bakal live sama my Desti. Wow. Oke, ini rambut aku. Hai. Aku lagi makan. Kamu makan apa? Aku makan udang pedas. Lagi kepedesan, banget. contohnya kamu udah accept aja. Aku lagi ngeliat, aku lagi kunyah-kunyah. Well, abis makan apa makan lagi? Makan lagi seperti biasa ya. Kalau misalkan Sama, aku juga makan terus. Aku So, dari bawah, terus aku naik, terus aku dari bawah naik lagi, dari bawah naik lagi. aku makan, terus udah gitu aku stop, terus aku makan, aku stop lagi. Oh my Aku god, kangen sama kamu. I miss you too, I miss you so much. Kita ceritanya lagi boyfriend shirt, ex-boyfriend shirt. Aku masih boyfriend. Enggak dong, kamu udah ex-boyfriend, kan udah fiance. Oh iya, udah fiance. Iya, gimana sih? Iya, lupa. Terus? Tapi aku masih nganggapnya boyfriend terus. Enggak. Meskipun Tapi itu bagus loh. kenapa? Nih, ngomong-ngomong soal bagus, aku tuh ada pertanyaan kan. Pertanyaannya tuh ditujuin buat kita berdua. Iya. Pertanyaannya ini bilangnya, Kak, gimana? Sharing dong pengalamannya karena dua-duanya pasangannya impor. Iya. Nah, jadi Sharingnya dari segi apa nih? nggak tahu, tadi cuma bilang gitu doang. Kasih pandangannya kita kayaknya sih, sharing tentang pasangan yang impor tuh kayak Kamu gimana. ingat gak waktu itu kita lagi di tempat coffee shop di airport. Terus udah gitu kita lagi berdua, terus udah gitu tiba-tiba dua kesayangan kita datang, dua pasangan kita datang, terus udah gitu kita ngeliatnya kayak terpana gitu, kayak happy ya gitu ya. Kayak gitu. Happy ya. Kita ya fokus masing-masing, tapi kan pas mereka berdua datang tuh kita kayak lucu banget. Halo kakak Iren, terakhir ketemu di Pulau Tidung. Oh, aku pikir di ini Mentawai sama kita. Halo Trinofli. Pulau Tidung di mana? Adalah salah satu pulau yang pernah aku hampiri. Yeah. Terus jadi ya udah, kan kita janji mau curhat bareng. Iya. Mau bahas tentang keluh kesah semua dan cerita-cerita seru yang pada di rumah aja kayak kita ini nih sekarang. Iya. Mulai dari kamu, aku kan tadi udah ngomong, oh iya kita belum jawab tentang pacar impor tuh kayak gimana. Pacar impor itu, kamu dulu deh. Kalau aku, nah kebetulan pengalaman aku berpacaran memang sangat sedikit ya. Iya. Jadi menurut aku, maksudnya aku impor semua gitu. Enggak, bukan. Maksudnya kalau menurut aku nggak mesti impor atau dalam negeri. Yang penting itu compatibility atau kecocokan satu sama lain. Tapi kamu pernah pacaran sama yang lokal nggak? Pernah.
Oh jadi jadi kamu bisa ngebedain. Jadi itu, tapi emang cuman ada dia doang gitu loh. I only have one comparison. Jadi menurut aku yang penting itu chemistry-nya kita gimana kalau misalkan dua-duanya sama-sama. Tapi kamu ngerasain bedanya nggak waktu kamu pacaran sama bule? Oh, ngerasain. Apa bedanya? Dulu waktu lokal sama interlokal. Nah, kalau interlokal itu dia lebih straightforward. Kalau lokal kan kita dimanjain banget tuh. Kayak nggak boleh angkat barang sama sekali, nggak boleh segala macam. Nah, yang interlokal sebenarnya juga kayak gitu. Cuman dia mau ada kayak sisi-sisi mandirinya gitu loh. Iya. Kayak kamu belajar masak dong. Kalau yang lokal mungkin kayaknya agak takut-takut untuk suruh aku belajar masak kali. Terus kalau sekarang kamu udah bisa masak katanya ya? Kalau yang kamu sekarang udah bisa masak katanya ya? Iya. Kalau masak yang lokal, air. Enak nggak? Dia jawabnya enak. Kalau yang interlokal, enak nggak? Kok asin banget ya? Langsung sakit. Sedih gitu ya. Kau jujur banget. Kalau aku iya sih bisa dibilang gitu sih. Kalau orang lokal itu mereka tuh lebih kayak apa ya, kayak ya kan dunia timur tuh Indonesia tuh kayak kita tuh lebih kayak halo apa kabar, udah makan belum? Kalau datang ke rumah orang udah makan belum, mau makan nggak? Kalau mau makan makan yuk gitu. Terus kayak kalau apa-apa kan misalnya kalau kita masak aja terus mereka masih bilang enak makasih ya gitu kan. Kalau interlokal tuh nggak gitu. Interlokal tuh ya lu mau makan, lu udah makan apa belum, gue nggak perlu tahu gitu. Terus kayak maksudnya bukan berarti Richard nggak peduli sama aku, nggak, maksudnya nggak bakalan maksa-maksa gitu kan. Kalau kayak kita ke rumah temennya yang bule gitu kan, terus udah gitu kayak nggak ditanyain gitu, nggak ditanyain mau makan apa enggak, paling tanya mau minum apa enggak gitu. Kalau misalkan lagi ngambek, leave me alone, jangan ganggu aku. Beneran di leave alone dong. Kalau lokal kan kayak iya bener. Kalau makasih mbak. Kalau misalnya kayak udah, ada deh aku nggak mau ngomong lagi, beneran dia nggak mau ngomong lagi juga. Iya, aku langsung jangan ganggu aku. Satunya dicuekin beneran. Iya, dia kalau menurut aku tuh bedanya ya kalau interlokal tuh mereka kayak straightforward kayak kata kamu bilang gitu, kayak mereka kayak ya udah ya itu gitu. Kalau enak-enak enggak ngomong-ngomong enggak mau terima enggak gitu, kayak nggak no hard feeling juga gitu, kayak ya udah kalau lu nggak suka nggak apa-apa, ntar gue coba lagi, gue bikin yang enak gitu. Terus kalau orang Indonesia kan kalau misalnya aduh nggak enak sedih banget, gue udah masak ini 5 bulan tau gak sih lo, masa nggak enak sih gitu kan. Yoi. Nah sama kayak kalau menurut aku dia lebih ngedukung adventure nggak sih, petualang. Kalau misalkan ingat nggak waktu kayak kita di Mentawai mau surfing, ayo surfing aja gitu. Iya, mau peduli mau kita bisa apa enggak, pasti bisa. Pasti bisa, ayo semangat. Oh jatuh, nggak apa-apa sayang, bangun lagi gitu. Iya nggak sih? iya benar. Mereka tuh kayak lebih apa ya, positive thinking. Terus mereka tuh kayak nggak percaya. Kan ada tuh kayak misalnya kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau ya gitu. Kalau mereka tuh kayak iya kalau gue adanya baju hijau ya gue mau gimana lagi gitu kan. Kayak mereka tuh kayak nyantai. Kalau misalnya iya kayak misalnya perempuan nggak boleh duduk di depan pintu. Ya kalau misalnya dia lagi duduk di depan pintu nggak ada masalah gitu. Kayak mereka tuh nggak percaya tahayul gitu. Benar, itu setuju. Nah, sekarang pertanyaan dari kamu apa lagi yang kamu pilih? Pertanyaannya, aku cari dulu ya. Ini pertanyaannya masuk dari story yang udah di post kan kemarin. Nah, ini nih, aku tadi mau nanya ini nih. Menurut kakak-kakak, salah nggak kalau saat kita membantu orang dan memberi sedekah, tapi didokumentasiin di foto atau di video? Dari Helena. Dia nanya ke aku juga. Bagus ya pertanyaannya? Iya, bagus ya. Coba menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, gini, kalau kita bersedekah, Tuhan tahu isi hati dan niat kita. Iya.
kalau misalkan hati kita tulus, memang dalam ajaran agamaku dibilang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Iya. Cuman di momen-momen saat kayak gini, ini kan pandemi yang kita lalui ini kita bersama, dan kita di Indonesia bukan kita sendiri aja gitu loh. Kalau misalkan pun ada ajakan post seperti Jessica sekarang juga lagi bantu UMKM lewat story-nya, itu bukan pamer gitu loh. Harus dilihat niatnya bahwa detik ini, momen ini adalah kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus saling membantu. Dan pada saat kita posting itu jangan dilihat untuk keriaan, tapi lebih ke saling support satu sama lain sebagai kakak-kakak, adik-adik, dan saudara setanah air gitu. Jadi kita kuat sama-sama. Jadi kalau misalkan di post dengan niatan hati yang tulus bahwa ajakan supaya kita punya bantuan ini bisa mempengaruhi orang lain juga melakukan hal yang sama, why not? Nggak apa-apa. Kalau menurut aku itu malah luar biasa, jadi gelombang positif untuk bersama gitu. Kalau menurut kamu gimana? Iya. Aku setuju banget sih. Kayak misalnya gini, kalau aku ngeliat temen aku gitu, yang aku kenal, terus udah gitu dia melakukan hal kebaikan gitu. Kayak misalnya dia nolong satu rumah sakit dikasih jedar kosmetik. Jedar eyebrow ya? Kamu pakai warna apa? Mau tahu aja. Kamu dari lihat aja bisa tahu nggak? S brown ya. Kok tahu sih? Tuh. Iyalah, aku tahu warnanya kelihatan. Lanjut cantik dong. Oke. Nggak fokus ya, maaf. Aja. Aku sembari dengerin. Oke. Kayak misalnya nih, aku ngeliat temen aku gitu. Entah itu kamu atau siapa. Oke, misalnya kemarin tuh aku ngeliat Atta Halilintar, dia bagi-bagiin sembako. Sampai orang ngantri-ngantri gitu. Berarti kan dalam hati aku, wah banyak banget nih yang butuh sembako. Emang sih sampai kapanpun pasti banyak yang butuh sembako. Tapi di saat-saat kejadian kayak gini, wah banyak banget nih yang butuh sembako gitu. Itu menggerakkan hati aku. Aku bukannya sirik sama Atta. Iya, Atta. Atau kayak misalnya aku bilang, iya Atta kok pamer sih? Iya Atta kok, ih dasar pamer, ih sombong banget gitu. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak, wah Luar seharusnya biasa ya gitu. Wah, seharusnya gue bisa jadi kayak Atta, seharusnya gue bisa ngebantuin mereka juga, seharusnya gue bisa ngebantuin orang banyak, karena ternyata banyak banget nih yang mau dibantu gitu, banyak banget nih yang butuh bantuan seperti ini gitu. Benar. Jadi menggerakkan hati kita kan, kayak misalnya wah gue udah berbuat apa, gue udah bantuin apa. Benar. Gitu. Itu yang justru kalau ada video kayak gitu, ada video kita orang bantu orang, itu kita nanya diri kita, gue udah bantu apa buat orang lain gitu. Bukannya berarti aku malah berpikir dasar ria, dasar sombong, dasar pamer lo. Bang aja pamer. Enggak gitu. Justru aku ngerasa, oh wow, dia hebat banget. Gue udah berbuat apa ya buat orang lain? Coba gue mau berusaha supaya gue juga bisa berbuat buat orang lain gitu. Setuju. Nah, jadi itu malah menginspirasi kan? Malah menginspirasi sih buat aku. Jadi jangan, tapi maksudnya gini loh. Oke, dia bagi sembako misalkan 1 ton. Nah, kita nggak mesti bagi sembako 1 ton. Artinya nggak mesti. Tanya ke kita sendiri, kesemampuan kamu tuh bisa apa gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya ini ngomong kayak gini tuh simple banget. Contoh aja yang paling gampang. Kan banyak yang ngomong, saya mewakili teman-teman dokter, di rumah aja, kalian benar-benar di rumah aja, atau pada saat keluar benar-benar yang harus keluar jaga jarak dan ngikutin peraturan selama ini pemerintah kasih tahu, itu secara nggak langsung juga udah ngebantu banget gitu loh. Nah, dengan kayak tadi ngelihat, tadi kita ngambil contoh Atta, tapi aku juga bisa ngambil lagi contoh, maksudnya banyak lah teman-teman kita yang ngebagi, tapi dia nunjukin itu bukan untuk keriaan, bukan untuk pamer gitu, lebih kayak untuk kayak yuk teman-teman kamu bisa ngapain, atau contohnya ada yang punya lebih ke menginspirasi gitu. Betul, menginspirasi untuk kita saling berbagi, karena momen saat ini lebih nunjukin ayo yuk kita kompak sebagai satu sebangsa dan negara gitu. Ini kakaknya gue, ini adiknya gue, ini saudaranya gue, memang nggak sedarah yang kayak nyambung.
but Iya. we are in this together. Kita sama-sama dalam masalah pandemik ini gitu. Iya. Ngomong Setuju. soal hal kecil apa yang kita bisa lakuin, ini menarik nih Jess. Kan pemerintah ada ngomong tentang himbauan mudik tuh. Nah, mudik itu dan lebaran itu adalah 1 tahun sekali dan merupakan satu hal yang sangat suci dan indah. Iya, Ya kan? berkumpul lagi bersama keluarga. Iya, apalagi yang merantau jauh-jauh gitu. Pasti kan kangen banget kan. Tapi banyak tuh dari daerah-daerah tertentu bilang jangan mudik dulu, tahan diri dulu. Karena kalau misalkan kalian pulang tanpa kalian sadari, ada yang sudah terinfeksi tapi dia nggak nunjukin gejala. Cuman dia malah bisa nularin ke papa mamanya, kakek neneknya yang sakit dan bisa menjadi gawat gitu loh. Iya. Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku sih, ya, orang kan ke suatu daerah pasti butuh kendaraan. Nah, di kendaraan ini itu dia pasti ada orang lain. Terus nanti ada orang yang di mana kalau ada banyak traffic, ada banyak orang yang di dalam mobil itu pasti ada orang yang dagang. Ada orang yang dagang, jual minuman, ada supirnya, ada penumpang lain, ada penumpang yang udah berumur, ada penumpang yang masih muda, ada penumpang yang anak kecil. Nah, dari situ kan orang yang kita nggak tahu dia nggak ngerasa dia sakit, terus tiba-tiba dia sebenarnya dia punya corona gitu. Terus tiba-tiba dia menularkan ke orang-orang lain di sekeliling dia. Nah, orang-orang lain itu pulang ke rumahnya menularkan lagi kepada keluarga-keluarganya. Benar. Keluarganya menularkan lagi kepada orang-orang lain yang ada di kampung itu. Jadinya lama-lama pandemi ini nggak bakal bisa berakhir kalau misalnya orang nggak berhenti dan stay di rumah saat ini gitu. Iya, ini kerjasama sih. Sebenarnya kalau aku diam di rumah nggak kerja hampir 1 bulan ini demi virus ini berhenti, ya itu hanya sedikit secuil doang kalau nggak ada orang yang mau kerjasama bareng-bareng. Benar, setuju. Jadi misalkan kita udah mulai 2 minggu di rumah, tau-taunya nggak ada yang mulai gitu. Ya, mau sampai kapan, ya kan? Iya. Terus nanti ada aja yang ngomong, kakak-kakak gampang aja ngomong kayak gitu. Kalian sendiri kan sama keluarga, enak aja. Jadi kita yang selama ini kerja dan kangen gimana? Padahal nggak tahu. Iya benar juga. Jadi banyak tuh pegawai aku yang dulu kan dia sebenarnya dia jaga booth, jaga toko, yang sekarang mallnya tutup, jadi mereka nggak bisa kerja kan. Nah, mereka juga pusing tuh kalau kayak gitu. Kak, aku juga bingung nih, soalnya aku kan di Jakarta ngekos. Nah, kalau sekarang dia nggak kerja, dia berarti nggak dapet duit dong. Benar, setuju. Dia bingung untuk bayar kosnya dia gimana kalau dia nggak kerja gitu. Makanya dia pengen pulang gitu. Tapi di lain sisi dia juga pinter. Dia takut kalau dia pulang, dia jadi menyebarkan virus itu ke orang-orang gitu. Iya, memang. Terus yang tadi itu bilang, enak aja ngomong, nggak usah tahan diri dulu. Kakak kan nggak tahu rasanya kangen keluarga seperti apa. Iya. Emang itu kita juga nggak ngerti sih rasanya kan. Aku ngerti dong. Aku kan terpisahkan benua. Oh iya. Papa Julio lagi di kampungnya ya? Iya, suami aku sekarang lagi di negaranya. Terus aku bisa sih kayak paksa setengah mati, nggak mau tahu, kamu cari penerbangan yang muter lewat mana, pokoknya sampai ke Indonesia. Sebenarnya kan kalau misalkan ngikutin hati kan pengennya kayak gitu, apalagi di rumah kita setiap hari, mulai dari ya segala macem lah. Ada kangennya, ada bosennya, ada takutnya. Nah, tapi aku bilang sama dia, dan kita berdua sama-sama sepakat untuk dia nggak pulang, dan aku nggak akan minta dia pulang sampai aku yakin bahwa it's safe for him to travel, atau maksudnya itu aman untuk dia kembali gitu. Iya, itu kamu bagus banget. Mulai dari perjalanannya hingga dia di rumah, aku yakin bahwa pada saat aku ketemu dia udah nggak ada social sama physical distancing, aku aman untuk memeluk dirinya. Iya, itu bagus banget sih, Rin. Tapi kamu tahu nggak kan, mungkin banyak orang kita yang nggak ngerti gitu kan. Iya, banyak orang yang masih mikir, oh gue harus pulang, gue masih harus ketemu orang tua gue udah tua, kalau gue nggak ketemu gimana dong gitu kan. Terus kayak misalnya ada yang, lagian gue di Jakarta juga sekarang nggak kerja, gue mesti pulang karena gue udah nggak ada duit lagi buat tinggal di sini gitu kan. Ada banyak yang kayak gitu. Maksudnya aku, apakah
apakah ada langkah-langkah tertentu dari pemerintah atau seperti apa gitu? Karena ini bukan 1-2 orang, ini pasti jutaan karena Jakarta itu ada 20 juta orang di sini. Setuju, bener banget. Dan yang mudik tuh bukan cuma dari ibu kota doang loh. Itu cuma Iya. yang dibahas tuh dari ibu kota doang. Indonesia itu banyak banget yang khawatir karena kita kan negara keempat populasi terbesar di seluruh dunia. Nah, Iya. kalau misalkan masyarakat bersama-sama kita nggak sama-sama kompak dan sama-sama menguatkan, menegarkan hati itu kayaknya kapan ini akan berakhir ya Tuhan, aku kangen sahabat-sahabatku sama seperti kalian kangen sahabat-sahabat kalian. Alis, aku udah cetar belum ngomong-ngomong? Udah bagus nih, cakep. Dicabutin nggak sih bunyi bawahnya? Dicabutin nggak ini? Enggak. Nyabut alis sendiri. Dicabutin nggak dong? Nggak dicabutin. Tapi ini pakai jeda eyebrow cucu ya. Luar biasa loh. Ini Menurut aku juga lagi pakai ini. Pokoknya aku di rumah tetap cantik. Aku tuh dandan terus. Pokoknya tetap cantik. Nih, yang aku pengen ngomong ya, ini sekalian ngebahas tentang kosmetik karena kamu juga lagi dandan dan aku habis touch up alis. Ini adalah jedar eyeliner. Kenapa aku buka? Aku nggak mungkin bisa pakai karena aku butuh apa ya, kaca. Dekat. Tapi aku pengen nunjukin aja tuh. Lihat ya. Tada. Itu cuma sekali dan aku sengaja negesin. Tapi kalau misalkan perlahan tuh. Ini keren banget dan dia tuh cepet banget keringnya dan warnanya pekat banget. Jadi untuk kalian yang mau cantik di rumah, jangan lupa pesanlah jedar kosmetik ini, oke? Makasih dok, thank you. Jadi kamu juga di rumah selalu cantik ya? Kan di rumah ada bayi, sekarang umurnya udah mau 6 bulan. Itu gimana tuh kamu? 6 bulan. Selamat, Malaika udah 6 bulan. Wah, itu tuh yang bilang, I will try tuh jedar kosmetik. Yeay. Kamu gimana selama masa karantina ini ngurusin anak umur 6 bulan itu kan pasti banyak banget kebutuhan yang perlu kamu sediakan kan? Nah itu kamu gimana tuh? Nah kalau kan 6 bulan ini dia masih ASI ya, jadi susu doang gitu. Tapi kebetulan saya tidak seberuntung ibu-ibu lain gitu. Jadi ASINya aku di bulan keempat udah dikit banget. Aku kombinasi sama susu formula. Iya. Jadi susu formulanya memang aku udah ada dan puji Tuhan udah cukup lah menurut aku. Nah yang serunya ini Malaika kan lagi masuk empasi. Iya. Jadinya aku udah food training dari beberapa hari yang lalu, bukan di yang pas 6 bulannya, jadi cuman sehari kasih sesendok dulu supaya dia coba-cobain gitu loh. Nah kalau gimana dok? Makanan apa yang pertama kali kamu kasih? Banana. Terus apa lagi? Avocado. Oh jadi itu makanan-makanan yang gampang dihalusin, terus kayak itu juga yang rasanya nggak terlalu strong gitu ya? Iya, selain itu menurut aku gampang dicari dan harganya sangat bersahaja. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu yang punya bayi yang lagi mau empasi, bisa dicoba lewat banana and avocado, pisang dan alpukat. Dok, ngomong-ngomong, apa? Kalau sama El, kamu lagi masakin apa aja? Nasi telur goreng. Bohong, aku tahu kok kamu jago masak. Kita kan pernah bikin cookies bareng. Paling sih yang El Barak suka tuh dia mashed potato. Terus kayak mashed potato tuh pakai wortel dipotong dadu, terus semuanya di steam, sama jagung di steam terus diserut gitu, paling kayak gitu. Terus kalau enggak aku suka bikinin dia mac and cheese atau kayak spaghetti alfredo. Ada dari Malaysia sudah try jedar kosmetik. Oh nice sekali, thank you. Jedar kosmetik goes international. Oh thank you. Nanti jedar kosmetik bakal kasih surprise, bakal ada produk baru juga. Dok, ngomong-ngomong kan ini dokter. Hai El. El mau lihat Malaika nanti.
Terus. Dok, kan ngomong-ngomong kamu nih dokter cantik nih. Kalau kamu sendiri sebagai dokter cantik, gimana perasaannya menjadi dokter terus cantik, terus apa tuh namanya, punya apa ya, kayak hal lain yang membanggakan gitu di lain sisi dokter. Kedokteran kan itu orang mikirnya, wah dokter pasti pinter, udah pasti pinter, cantik juga, terus berprestasi. Menurut kamu, kamu sebagai perempuan yang seperti itu, apa perasaannya? Kamu bisa aja ya bikin aku GR. Memang sahabat aku ini sweet banget. Kalau menurut aku sebenarnya terima kasih. Tapi biasa Berapa aja. bahasa? Berapa bahasa? Bisa berapa bahasa? Bahasa Indonesia, bahasa negaraku saja. Indonesia, Inggris, Mandarin, Venezuela, Spanyol. Spanyol. Nah, ya kalau gimana perasaan kamu? menurut aku itu semua didapetin dengan blood and sweat. Artinya nggak segampang itu untuk ngedapetinnya. Semua achievement yang ada, semua pencapaian yang ada itu harus dengan doa dan kerja keras sih. Jadi contohnya waktu aku kuliah di UI, banyak banget teman-teman yang pinter-pinter dan semuanya saling support satu sama lain, nyemangatin satu sama lain. Jadi menurut aku sebenarnya untuk bisa mencapai satu kesuksesan tertentu, titik tertentu, teman-teman keluarga kamu itu penting. Kamu pilih komunitas yang seperti apa, apakah dia malah ngajak kamu yang nggak bener, atau dia semangati kamu. Seperti aku juga punya Jessica, host tersukses dan paling terkenal di Indonesia, mama yang pintar. Kalau menurut aku itu orang-orang sekitar kita itu mempengaruhi arahnya hidup kita, positif nggak positif itu. Jadi karena pada saat momen-momen kayak gini, kita di rumah aja kan pasti kita juga chatting kan sama temen-temennya kita, ngobrolin halnya juga hal yang positif-positif. Nah kalau Kak Jessica sendiri gimana tuh jadi orang yang super terkenal di negara Republik Indonesia dan populasi keempat terbesar di dunia? Tapi aku sebenarnya nggak suka kenal itu, soalnya Richard aja waktu ketemu aku dia nggak tahu aku siapa. Dia bohong, Beb. Dia tahu. Dia pura-pura dia aja. Dia nggak tahu, Beb. Enggak, Beb. Dia gengsi. Dia pasti tahu. Dia nggak tahu beneran. Dia pura-pura kayak, I didn't know who she is. Supaya dia kayak, oh, biar he doesn't know, gitu. Oh, biar dia kayak kelihatan cool gitu ya. Iya, kesannya kayak natural gitu. Aku sih pastinya sebagai perempuan bersyukur ya bisa menonjol di masyarakat, supaya mungkin keterkenalan kamu ini kita bisa memberikan sedikit banyak informasi, sesuatu yang berguna, yang mungkin bisa jadi hal yang bisa membantu banyak orang juga gitu. Itu sih yang menurut aku, kalau aku bikin terkenal sama Tuhan gara-gara aku harus bantu banyak orang gitu, bikin happy banyak orang gitu. Iya, setuju banget tuh. Menurut aku itu poin yang aku belajar dari Jessica. Aku itu tipe orang yang kalau misalkan aku nggak suka sama orang, aku lagi marah atau aku lagi bete, aku selalu tunjukin. Dan dari Jessica itu masih ya sampai sekarang ya. Apa tuh? Kalau aku lagi bete, aku nggak suka sama siapa, kamu pasti langsung bisa tebak kan. Nah itu sifat yang nggak bagus dan aku belajar itu dari temen aku. Dia nunjukin ke aku secapek apapun dia, walaupun dia habis nangis sama aku, bener-bener habis meronta-ronta, besokannya dia live di waktu itu live Facebooker atau apapun itu, dia langsung ketawa, hai semuanya pemirsa di rumah apa segala macam. Aku sampai ngeliat, wah kok bisa ya, kalau aku pasti udah mengunci diri dan langsung tutup muka di bantal sambil teriak-teriak atau nyalain air di bathtub, lelepin muka sambil gitu. Nah Jessica bisa tuh keluar, nyembunyiin rasa susah hatinya, perasaannya, untuk bikin masyarakat Indonesia senang. Dan menurut aku itu adalah hal yang positif gitu. Itu jadi lebih dewasa.
Jadi bisa memilah-milah bahwa ada hal yang kamu nggak boleh lampiasin ke orang lain. And always try to smile and be nice to everyone. Ah, that's nice, Dok. So I think it's important teman-teman kamu, persahabatan kamu untuk saling menyemangati. Iya, ya, aku setuju banget. Temen sih bener-bener penting sih buat kehidupan sosial. Kita jadi belajar. Kalau misalnya ada orang yang ngerasa kesulitan, terus dia curhat sama kita jadi kayak, oh oke, lain kali gue bisa belajar nih dari kesalahannya dia. Jadi gue nggak lewat ke situ, gue malah lewatnya jalan lain. Bener nggak, Dok? Jadi kalau kita kayak punya teman, kita jadi sedikit banyak belajar dari banyak hal, terus kita juga tuker informasi gitu. Benar. Nah, ada nih. Ya, tapi kan nggak semuanya beruntung bisa temenan sama kamu, Dok. Dan temenan sama kamu, sayang. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut aku bagus nih. Apa tuh? Dia bilang, Dok, saya buruh harian. Saya kalau nggak keluar, keluarga saya nggak makan. Aja untuk yang lain bisa di rumah. Kalau menurut dokter, saya harus seperti apa? Menurut kamu gimana? Menurut aku gini, ini yang disebut pentingnya memiliki sedikit uang tabungan gitu. Sedikit atau banyak itu relatif ya buat orang. Itu pentingnya orang bisa punya tabungan, orang bisa punya investasi, atau investasi itu bisa kecil-kecilan gitu. Kayak misalnya kamu beli emas 10 gram. Harganya sekarang beli ayam aja dulu. Kalau di kampung. Beli ayam misalnya, ayamnya dipelihara, dapat telur, dapat anak ayam lagi, dapat telur lagi. Telurnya, gitu. Dapat telur ayamnya. Telur ayamnya gitu, bisa buat dimakan, bisa buat dijual gitu. Itu tergantung gimana tekunnya kita untuk merawat ayamnya, perhatiannya kita untuk merawat ayamnya. Itu tergantung gimana manusianya aja sih. Sebenarnya semuanya di sini bisa dijadiin makanan, bisa dijadiin duit, karena Indonesia tuh sebenarnya kaya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa ngelakuin apa aja gitu. Kalau kita nggak, hari ini kita nggak ada kerjaan, seperti aku gitu, aku 1 bulan, udah mau 1 bulan nih nggak kerja. Kalau aku sekarang jadi berusaha untuk kayak membantu endorse kan, misalnya aku mensupport UKM yang perlu promosi, yang perlu dikenalkan ke masyarakat untuk dijual produknya gitu. Kan mereka kirimin aku produk, jadi hari itu aku nggak perlu siapin makanan, aku nggak perlu beli makanan karena aku udah dikirimin makanan gitu. Jadi aku makan makanan dari endorsan, tapi kan itu kan halal gitu, kita saling membantu. Nih, gitu. Dengan cara apapun yang penting kita yang kaya, yang miskin. Enggak, Edwin, enggak kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Ini tergantung, kalau misalnya kita punya duit 5.000 itu bisa jadi 50 juta, percaya apa enggak? Jadi itu juga dimasukin ke kerja keras dan doa juga ya, Beb ya? Iya, itu kerja keras, ketekunan, banyak belajar, dan doa. Sama sih, satu lagi menurut aku, kalau misalkan kayak yang selalu ngomong, Kak, aku harus keluar untuk bisa menghidupi keluarga aku. Sebenarnya ini kan, situasi ini, kalau sekali lagi kita semuanya disiplin dan benar-benar tahu bahwa ini sesuatu yang harus dianggap serius gitu. Betul, virus artinya self-limiting disease, bisa sembuh sendiri dan lain sebagainya. Tapi tidak semua virus COVID-19 ini masih terlalu baru, masih evolving yang banyak sekali dan masih banyak yang dipelajarin gitu loh. Iya, benar. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Nah, kalau misalkan yang bilang seperti itu, kalau menurut aku balik lagi, nyawa kita lebih penting, nyawa keluarga kita lebih penting, atau kerjaan itu. Karena aku rasa pemerintah saat ini pun ngizinin kok dan support untuk kalau kamu nggak keluar gitu. Kecuali memang kerjaannya seperti di essential places kayak bank, di toko sembako, makanan dan lain sebagainya gitu. Menurut aku betul, ekonomi kita ini sekarang lagi terpuruk, tapi bukan hanya negara kita. Sekali lagi, we are not the only one, kita bukan satu-satunya. Semua negara
yang Iya. kena masalah ini. Pandemik itu artinya bukan hanya satu negara, it's more than one benua. Jadi benua-benua lain, negara-negara lain itu pun terkena dampak ekonominya. Iya. Nah, adalah gimana kita gunakan waktu kita di rumah ini semaksimal mungkin. Coba kita lihat sisi positifnya. Satu, misalkan yang tadinya kerja bisa menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga, yang tadinya kerja kecapean bisa gunakan waktu itu untuk istirahat, untuk Iya. membaca, untuk belajar masak, Iya, benar. gitu. Dan ada satu hal yang di sini aku kemarin bahas sama Jessica sangat menarik. Pernah nggak sih lihat Jakarta langitnya biru dengan awan-awan yang begitu indah? Saat inilah gitu. Jadi there's always sunshine after the storm gitu. Selalu akan ada kecerahan, keceriaan. Sunshine After the rain. After the rain. So, kalau menurut aku sih gitu ya, kita ngelihat lebih ke positifnya gitu. Iya. Bener sih, sebenarnya nggak cuma yang miskin doang yang kena dampaknya, orang kayanya juga kena dampaknya kok. Semuanya kena dampak gitu, nggak cuma kamu doang, semua orang gitu ya kan. Jadi ini gimana? Tutup loh. Iya, Palm tutup, sedangkan kamu punya binatang yang harus dikasih makan, yang harus dirawat, bener gak? Nah, itu sendiri kan pasti kamu juga kena dampaknya. Kamu pasti juga, apalagi sebentar lagi yang namanya tempat hiburan, kalau di zamannya Lebaran, bulan puasa pasti rame kan. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi kayak beban juga, setiap orang juga pasti ada bebannya masing-masing gitu. Pasti terkena dampaknya. Tapi menurut aku di sini itu tadi yang awal-awal aku sama Jessica bahas, gimana kita satu sama lain saling ngebantu gitu loh. Iya, benar. Ya, aku nggak bisa kasih 1 juta, aku bisa kasih 100.000. Oh, aku nggak bisa kasih 100.000, aku bisa kok kasih 10.000. Oh, aku nggak bisa kasih masker, tapi ternyata aku ada kain sisa, bisa aku bikin jadi masker kain. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat, kita bisa belajar dari siapapun itu, mau dia dari dokter kah, dari suster kah, dari artis, dari penyanyi, dari tukang sapu, dari cleaning service, kita pasti bisa saling belajar sesuatu gitu. Iya. Atau kita mau buka mata hati dan pikiran kita. Iya, setuju sih. Sebenarnya kita bisa berpikir, kok kita kan manusia, kita pasti punya otak di mana kita bisa berpikir gitu. Apa yang suitable buat diri kita. Kak Jess, ada yang nanya nih. Kak Jess, ada pemberitaan Kak udah pemberkatan sama Richard Kyle di Australia. Tolong dijawab ya, Kak. Ya, kita ini doain itu aja. Itu yang nanya nggak satu, jadi aku udah jadi satu rangkuman. Ya kalau kita tuh berita bagus pastinya diaminin aja, semoga itu jadi kenyataan gitu kan. Setiap perempuan tuh pengennya punya pernikahan yang indah, dimana kalau pernikahan itu berkesan buat dirinya, ya itu udah cukup indah buat orang itu gitu. Jadi ya kalau ada orang yang ngedoain, pastinya kita aminin gitu, biar terjadi, biar menjadi doa, biar menjadi indah, biar bahagia terus, rukun, bahagia, sukses semuanya. Oke, Kak. Kan dong, kalau berita bagus kita aminin aja kan. Ada lagi nih pertanyaannya, Kak, kok kalian bisa kompak selalu sih? Pernah berantem nggak? Terus pernah bosan nggak sama satu sama lain? Kita berdua, ya pasti namanya manusia ya. Menurut aku kalau yang namanya temen itu, kalau berantem itu bisa dibilang wajar sih. Mungkin karena saking deketnya, terlalu sayang, terlalu percaya, jadi gampang jadi gampang tersinggung gitu, jadi gampang sedih, gampang sakit kalau teman lain yang kita sayang jadi nggak sesuai sama kita gitu kan. Menurut aku sih itu wajar-wajar aja kalau sahabat berantem. Tapi kalau aku sama Dokter Iren, kita berantemnya imut-imut gitu. Nggak usah telepon aku lagi, terus udah gitu kirim gambar
aku kangen orang ini. Iya, kita karena kayaknya udah makin Kak, kalau apaan tuh sampai ada bilang kalau mau minta endorse jangan mahal-mahal. Udah, anyway, Jangan mahal-mahal. jangan mahal-mahal. Jangan mahal-mahal. Nah, kalau menurut aku berantem tuh wajar ya. Tapi aku sama Jessica dari hari ke hari menurut aku we are not getting any younger. Kita nggak akan makin muda lagi, tapi kita hanya akan bertambah usia dan umur. Jadi aku yakin dan selalu berdoa dan selalu ada Jessica dan teman-teman aku yang aku deket dalam doaku bahwa siapa yang paling mereka dekat? selalu dilindungin gitu. Siapa yang paling dekat? Jedar. Yang paling sayang sama siapa? Kamu paling sayang sama siapa? Ma Airin. Emang iya? Iya. Nah, jadi menurutku kalau berantem kita selalu kayaknya udah tertanam bahwa nggak bakalan berantem sampai musuhan seumur hidup gitu. Kita kan dibesarin sama orang tua yang beda, punya kebiasaan yang beda. Wajar kalau ada bedanya dikit-dikit, tapi harus selalu menemukan kembali. Dan kayaknya kita nggak pernah berantem yang lama deh. Dan nggak pernah berantem yang heboh gitu. Iya. Gitu sih. Sebenarnya tuh ketika kita bisa menemukan sahabat yang klop, yang kayak kita tuh bisa baca mukanya gitu kayak gue udah bete. Gue udah tahu nih. Terus kayak kita tuh sebenarnya harus bersyukur loh. Kita tuh sebenarnya harus senang. Kita tuh harus kayak wah ternyata sahabat tuh bisa jadi keluarga sendiri, kayak kita bisa anggap dia sebagai kakak kita, bisa adik kita, atau kayak bisa saudara perempuan kita gitu. Jadi kayak wow, ternyata wah seru banget gitu. Apalagi buat aku ya, aku tuh kakak aku kan 4 laki-laki, aku tuh perempuan sendirian di rumah gitu. Jadi buat aku sih sahabat perempuan tuh udah kayak apa ya, kayak keluarga sendiri gitu, kayak ya kakak adik gitu. Iya benar sih. Aku manis ya. Iya, sweet banget kamu. Iya. Nah, tapi aku seneng, aku bersyukur aku bisa kenal kamu waktu itu di acara ulang tahunnya para Queen ya. Iya. Aku inget loh, aku duduk di ujung meja, kamu duduk di ujung meja yang sebelah sana, ya kan? Iya. Kita sama ujung-ujungan. Iya. Terus ternyata si Farah tuh ngejodohin kita sama satu cowok yang sama, tahu? Yang mana sih? Ada, jangan disebut namanya di sini. Oh ya oke. Dia baru kasih tahu, cowoknya kasih tahu aku. Kamu tahu nggak? Temen kamu tuh jodohin aku sama kamu, terus jodohin aku sama Jessica juga. Terus kamu sama Jessica jadi temenan. Bayangin kalau aku PDKT-in dua-duanya. Terus aku tanya sama Farah, lu gimana sih? Dia bilang, enggak, aku cuma kasih tahu kan yang jomblo ada kamu sama ada Jessica gitu loh. Cowoknya aja yang kegeeran. Untung kita nggak sama dia ya. Enggak. Dua-duanya bukan tipenya kita, Beb. Jadi bukan tipe kita. Oke, bye. Bye. Oke, ini pertanyaan dari aku ya sekarang. Ya. Kenapa YouTube nggak tayang lagi? Gimana dengan pasangan yang sekarang? Nggak kangen sama Olga? Kapan nikah? Kak Olga tahu Dokter Airin nggak? Menurut Kak, ada holiday bareng ada rencana holiday bareng lagi nggak kita? Jika corona berakhir, doakan itu terjadi lagi. Apakah kita explore negara kita Indonesia yang begitu indah, atau kita nanti jalan-jalan ke tempat lain? Yang pasti jalan-jalan sama Jessica itu selalu seru. Di situ aku latihan nyuapin anak pakai telur yang baru direbus, panasnya minta ampun. Saya harus kupas dan Elbara kesenangan. Aku ingat banget. Dan pada saat telurnya sudah tidak panas pun aku pura-pura kayak masih panas demi nyuapin dia dong.
Aduh. Tapi kan di situ kamu dites bagaimana kamu bisa menjadi ibu yang baik gitu kan, ibu yang sabar gitu. Sekarang gimana rasanya setelah kamu punya anak beneran, gimana rasanya? Bahagia banget. Iya. Punya ibu dan jadi ibu itu adalah suatu kehormatan dan anugerah dari Tuhan serta tugas dan tanggung jawab yang aku junjung amat sangat tinggi. Sekarang aku baru tahu bahwa kata-kata patah bilang surga ada di telapak kaki ibu adalah benar, persis kata-kata itu. Iya, kamu jadi sayang sama orang tua kamu ya, double. Dulu sayang, sekarang tambah sayang sangat amat sangat. Apalagi kalau dibilang, baju kamu tuh terlalu pendek, ganti. Selalu dulu mikirnya, ih si mama kolot banget sih. Sekarang pas punya anak cewek, ya ampun. Aku udah ngebayangin aja bakalan beliin baju yang gombrong dan besar-besar dan panjang-panjang. jadi menurut aku memang benar. Jadi ibu, aku senang banget jadi ibu. Aku bangga banget dan aku akan terus berusaha menjadi ibu yang baik. Dan sekali lagi, aku menghargai persahabatan sama Jessica karena dia benar-benar ibu yang sangat amat bertanggung jawab untuk El Barak. Luar biasa. Dan menurut aku, ini contoh nih, suami aku lagi di Venezuela. Itu aja aku ngerasa kayaknya, ya Tuhan, aku ngejalanin ini susah banget. Apalagi Jessica dengan netizen yang kadang-kadang kalau ngomong bahasanya sangat-sangat menyakitkan, dia tetap berdiri kuat dan tegar, tetap kerja, dan tetap bertanggung jawab kepada El, dan bukan jadi ibu yang biasa-biasa loh. Dia jadi ibu yang sangat baik. Jadi, itu hebat banget sih. Jadi kalau ngeliatnya, hai semuanya, itu bukan Jessica yang asli. Jessica yang asli adalah seorang wanita yang kuat, tegar, baik, bertanggung jawab. And, ya keren lah, banyak aku belajar dari situ. Aduh, aku pengen nangis tahu. Aku alumni Universitas Indonesia, alma mater kebanggaanku. Erin, makasih ya kamu selalu support, tahu nggak? Kamu makasih ya, luar biasa. Tapi gimana nih, menurut kamu nih, kamu sebagai kacamata dokter, kalau misalnya ada perempuan, entah dia udah menikah terus dia punya anak, suaminya pergi atau enggak dia hamil di luar nikah, menurut kamu sebagai perempuan yang memiliki anak yang tanpa orang tua laki-laki, itu bagaimana? Gimana? Coba ulang lagi pertanyaannya. Perempuan, entah dia sudah menikah, terus hamil, ayahnya pergi, suaminya pergi, atau dia hamil di luar nikah, terus dia punya anak kan. Nah, menurut kamu sebagai dua perempuan yang lagi hamil ini dengan dua kisah yang berbeda, tapi kan dia sama-sama sendiri gitu loh. Dari kacamata dokter, dari kacamata kamu, gimana menurut kamu? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus, apa yang terbaik kita? Nih, aku bahas dari yang hamil di luar nikah dulu nih, karena aku rasa itu cukup menarik. Iya. Kita itu bangsa yang kuat dan hebat, tapi kita juga bangsa yang hobi gosip. Menurutku loh ya, bukan semuanya, tidak mengeneralisir, tidak semuanya seperti itu. Kita isinya orang-orang hebat, kuat, baik hati semua. Tapi ada sebagian yang kayak tadi, tanda kutip, yang suka menjatuhkan, menghina gitu. Iya. Coba deh, sebelum kamu pernah akan menghina, menjelekkan orang lain, kamu ngaca ke diri sendiri, dan kamu ngaca ke keluarga kamu serta teman-teman kamu. Kamu orang suci bukan? Kamu orang yang gak ada dosa bukan? Kamu orang yang hidupnya udah 100% benar bukan? Dan cobalah mikirin kenapa orang itu bisa seperti itu. Aku kasih satu contoh cerita yang dulu aku pernah diceritain sama ibu aku. Supaya jangan menilai orang sebelum mengenal. Ada satu cewek nih, cantik kayak Jessica Iskandar. Jalan di satu jalanan. Tahu-taunya bajunya kebuka sampai cerut gitu. Terus udah gitu ada laki-laki yang dekat sama dia dan Jessica teriak, tolong,
percaya nggak laki-laki itu bakalan dihajar abis-abisan? Iya. Satu, cewek cakep, bajunya kebuka, terus dia teriak tolong tolong tolong. Pasti tuh cowok dihajar belum tentu sampai babak belur, bisa aja sampai mati. Tapi seperti koin ada dua sisi, sama halnya juga dengan cerita yang terjadi antara si cewek cantik ini dan laki-laki itu. Bisa aja sebenarnya si cewek cantik ini nyopet dia, ngambil dompetnya, dan tuh cowok tahu dia cuma nahan dompetnya karena cewek itu ketahuan dia nyopet, langsung dia buka bajunya sendiri dan mendekatkan diri ke pria itu sambil minta tolong. Oh iya. Sebelum orang-orang punya waktu untuk ngedenger si pria itu bilang, dia lagi nyopet gue nggak megang dia, gue nggak ngapa-ngapain dia gitu loh. Dia udah digebukin mati. Jadi ada versi kenyataan dari itu cewek, ada versi kenyataan dari cowok itu, dan ada versi kenyataan yang tahu Tuhan maha segalanya, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tapi karena masyarakat cuma ngelihat sisi cewek itu cakep terus bajunya kesobek, mikir cowok mau ngapain dia. Jadi menurut aku sebelum kita ngejudge perempuan yang hamil di luar nikah, atau perempuan yang hamil terus suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab, coba deh kita pelajarin dulu apakah suaminya ini sebenarnya seorang pemabuk, atau misalkan dia bisa aja diperkosa tapi dia nggak mau ngegugurin kandungannya. Banyak banget faktor-faktor yang terjadi dalam hidup seseorang sebelum kita menjatuhkan satu judgment gitu loh. Itu menurut aku sih. Terus perempuan itu harus gimana? Menurut aku perempuan itu harus tahu dulu maunya dia apa. Karena kalau misalkan dia memutuskan untuk punya anak itu, contoh seperti kamu saat itu kenal, terus udah gitu kamu dihujat dengan begitu banyak orang, tapi kamu tetap kekeh, aku mau El Barak gitu. Dan akhirnya lihat betapa indahnya akhir cerita ini, El tumbuh jadi anak yang ganteng, pinter, menyenangkan, kamu ada Richard gitu. Jadi perempuan itu harus tanya dulu ke dirinya sendiri, dia siap nggak melawan omongan-omongan negatif orang? Dia siap jadi ibu untuk anak ini? Karena untuk menjadi ibu itu kamu harus siap dan berkomitmen seumur hidup loh, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, seumur hidup. Dan kamu memiliki tanggung jawab akan jadi apa anak kamu nanti ke depannya, sekolahnya, antar jemput sekolahnya, makannya. Jadi perempuan itu harus tahu bahwa hidup dia nggak akan sama seperti dulu. Everything's gonna change. Semua akan berubah. Jadi kesiapan batin, dan menurut aku keluarga juga penting, teman juga penting. Sekali lagi itu sih. Kok kita pembahasannya dalam banget ya? Dalam banget ya? Dok, gimana tips dalam menjaga kekompakan hubungan percintaan? Kan kamu udah menikah selama mau 3 tahun ya? Udah jalan 4 sih. Udah jalan 4 tahun. Nah, kan aku yang mau menikah nih, caranya menjaga hubungan supaya tetap kompak, supaya tetap, katanya tuh 3 tahun pertama di pernikahan itu yang terberat gitu. Terus itu bener apa enggak? Menurut aku itu benar, karena kan bakalan tinggal bareng, bakalan ada kayak kebiasaan-kebiasaan kita yang berbeda yang harus digabungin. Iya. Kamu harus pas berantem selalu ingat alasan kenapa kamu menikah dan mencintai itu orang. Ada sumpah yang dikatakan bahwa in good times and bad times, artinya di masa yang bahagia, di masa yang bagus, dan di masa-masa yang jelek. In health and in sickness, dalam saat kita sehat dan saat kita sakit. Jadi terus udah gitu dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi sumpah-sumpah itu adalah kata-kata yang kita ucapkan dan kita bersumpah sehidup semati di depan Tuhan gitu. Jadi mungkin pas lagi berantem pisahin diri dulu, nenangin diri dulu, dan kalau lagi marah jangan
ungkapkan kata-kata yang kamu tahu kamu bakalan sesalin. Itu sih aku lagi ngasih tahu diri aku sendiri ya, karena kalau aku lagi marah, mulut aku tuh kayak wah, you don't love me, you bla bla bla, totalnya oh aku You don't love me. oh aku psycho. Psycho. Jadi menurut aku, ingat kenapa kamu mencintai orang itu. Sama ajak bercanda aja, diketawain aja. Ya ampun, suami aku cerewet banget sih. Atau ya ampun, dia gini banget gitu sih. Kamu sama Julio siapa yang lebih cerewet? Dua-duanya. Soalnya dia Serius? ngomong, aku suka kalau lagi berantem sama dia, aku bilang, sayang, aku timing ya. Kamu ngomong nggak stop-stop, aku belum jawab. Kamu kayak Eminem lagi nge-rap. Terus dia Lagi Eminem lagi. Kayak Eminem. Kalau aku diem banget. Gimana dong? kamu Kalau diem aku banget. sama Richard yang bawel. Kalau aku diem gimana dong? Emang iya? Ya nggak apa-apa. Itu namanya yin sama yang, kan nggak harus semuanya sama. Yang Ya, penting, tapi kan aku selalu kalah kalau ngomong. emang iya? Iya. Kalau menurut aku nggak juga. Ya, itu adalah alasan kenapa dia mencintai kamu, baby. Halo Bang Ngendim. Halo Yuni Lani. Halo Sania. Please jawab kok. Jawab dong, Dokter Airin. Apa tadi pertanyaannya, Sally? Ini pertanyaan di sini belum dijawab semua loh, banyak banget. Kita harus jawab satu-satu ya? Buat vlog yang nanyain kenapa aku berhenti nge-vlog, soalnya aku kameramen kan nggak bisa datang ke rumah karena mereka juga aku rumahkan gitu. Jadi emang nggak bisa bikin video, maaf ya. Itu adalah hal yang amat sangat bertanggung jawab. Kenapa? Karena kamu sayang sama kameramen kamu sayang juga sama keluarga kamu, dan kamu nggak mau dia ngambil resiko apapun. Jadi, iya, itu bosen gak sih di rumah aja udah hampir 1 bulan lebih ya? Kan biasanya tiap hari syuting atau ngapain, Cayo? Enggak bosan. Sebenarnya bosen nggak bosen, aku menikmati sih. Aku tuh seneng tau nggak. Bangun tidur terserah aku, tidur malam terserah aku di rumah mau ngapain aja terserah aku leha-leha, aku cuma bengong-bengong, aku liatin matahari, liatin langit, aku cuma ngeliatin tukang bangunan bikin kolam, aku pokoknya enjoy. Iya memang, seharusnya emang Aku nggak didoain bosen. aja. Yang mau Nanti kalau udah baca-baca. saatnya, nih menurut aku dia ada saat kesempatan kayak gini, kita nikmatin kesempatan ini. Nanti ketika ada waktunya untuk bekerja lagi, kita bekerja yang keras gitu. Iya benar, aku sangat amat setuju. Karena ada orang bilang hiduplah di hari ini, kenapa kita harus hidup di hari kemarin dan di hari esok? Kita masih hidup di hari ini, hiduplah di hari ini. Nikmati aja hari ini. Kalau hari ini nggak lu nikmatin, buat apa lu hidup? Gue suka gaya lo. Tadi sampai ada yang komen, Bang, Kak, hari ini kata-kata bijaknya banyak amat. Memang aku sama Jessica lagi berusaha untuk menjadi orang bijak. Kita belajar dari satu sama lain dan kesalahan kita tanpa saling menghakimi. Iya, aku tuh kan kita begini juga, kita tuh sebenarnya niat kita berdua buat menyemangati yang nonton IG Live ini, bener nggak dok? Setuju. Jadi semuanya semangat dan jangan bilang bosan. Sebenarnya banyak banget yang bisa dikerjain. Kayak aku. Yang penting positif aja gitu. Positif aja. Dok. Ini masih live nggak sih? Jangan bosen. Kapan kita tuh harus selalu berpikir yang indah-indah, agar datang yang indah-indah juga gitu. Karena pikiran kita itu masuk ke alam
bawah sadar membawa kebahagiaan yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir sedih, kita berpikir jelek, kita berpikir marah, alam bawah sadar akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Oke, Dokter Aren udah nggak ada. Saatnya aku cabut dulu. Terima kasih ya udah nonton IG Live ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.